Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore. Baik, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai psikologi positif. Di mana sebelum kami masuk ke materi utama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri atas nama Ahmad Tina Sampurno sebagai moderator, dan ada saudara Abri, ada saudara Aini Fidi Fajriati, dan yang terakhir ada Ainun Mutia Ramadhani. Baik, pembahasan dari psikologi positif ada dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah tujuan dan fokus penelitian psikologi positif, dan ada tokoh-tokoh psikologi positif. Baik, untuk materi pertama mengenai tujuan dan fokus penelitian psikologi positif akan dibawakan oleh saudara Abri. Kepada pemateri dipersilakan. Terima kasih kesempatannya pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fokus penelitian dari psikologi positif. Nah, ketika Martin F. Seligman memberikan pidato pada pengangkatannya sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau disingkat menjadi API, dia menyampaikan idenya tentang mengubah orientasi psikologi yang awalnya lebih fokus pada kekurangan dan psikopatologi menjadi lebih fokus pada kekuatan dan kehidupan positif. Nah, Seligman pada tahun 2002 menyatakan bahwa tujuan utama dari psikologi positif ini adalah untuk mempercepat perubahan dalam psikologi dari berbagai jenis gangguan dan patologi menjadi psikologi yang membangun kualitas hidup individu. Nah, Freud tahun 2004 menjelaskan bahwa tujuan utama psikologi positif untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kekuatan dan keutamaan individu yang menjadi lebih berharga dan memungkinkan individu dan masyarakat untuk maju. Nah, Seligman pada tahun 2002 menyatakan juga bahwa psikologi tidak hanya sebagai ilmu yang mempelajari penyakit, kelemahan, dan kerusakan, namun psikologi juga mempelajari tentang kekuatan dan keutamaan hidup manusia. Treatment bukan hanya untuk memperbaiki yang salah, tetapi juga untuk membangun apa yang benar. Psikologi tidak berfokus pada penyakit atau kesehatan, tetapi juga tentang pekerjaan, pendidikan, insight, cinta, pertumbuhan, dan permainan. Averon dan Boniwell pada tahun 2011 menjelaskan bahwa psikologi positif tidak hanya fokus pada emosi dan pikiran positif, tetapi meliputi segala aspek yang memungkinkan individu dan masyarakat berkembang dalam pengertian yang lebih luas. Dan individu dan masyarakat yang berkembang akan memiliki mental yang tinggi, berkembang, terbebas dari gangguan mental dan berfungsi baik secara positif maupun sosial. Nah, itulah materi dari saya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi mengenai tujuan dan fokus penelitian dari psikologi positif. Nah, untuk materi selanjutnya ada tokoh-tokoh psikologi positif. Di sini ada dua tokoh psikologi positif yang kami masukkan. Nah, untuk tokoh pertama mengenai Martin A.P. Seligman akan dibawakan oleh saudari Ainun Mutia Ramadhani. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh psikologi positif. Yang pertama itu Martin F. Seligman. Martin F. Seligman lahir pada tanggal 12 Agustus 1942 di Albany, New York. Dia adalah seorang psikolog terkemuka yang memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi pada tahun 1967 dari University of Pennsylvania. Pada 1998, ia menjadi Presiden American Psychological Association atau APA. Seligman dikenal atas teori learned helplessness dan kontribusinya pada psikologi positif. Next. Seligman bersama Christopher Peterson menggagas klasifikasi karakter Stretch yang mengidentifikasi kekuatan karakter berdasarkan 10 kriteria. Yang pertama, kekuatan karakter tersebut harus berkontribusi pada terpenuhinya kehidupan yang baik. 2. Kekuatan karakter tersebut pada dirinya sendiri harus bernilai secara moral. 3. Kekuatan karakter tersebut jika ditunjukkan oleh seorang berakibat buruk bagi orang yang ada di sekitarnya. 4. Bisa dicarikan kata atau parase yang berlawanan dari kata tersebut. 5. Kekuatan karakter tersebut harus memiliki kebutuhan untuk dimanifestasikan dalam perilaku sehingga bisa diukur. 6. Kekuatan karakter itu harus bisa dibedakan dari sifat-sifat positif dan tidak bisa diurai menjadi sifat-sifat positif tertentu. 7. Kekuatan karakter tersebut harus tergambarkan dalam model
atau tokoh yang disepakati bersama baik nyata maupun imajinasi. 8. Walaupun tidak mungkin ada orang yang memiliki semua kekuatan karakter, tapi harus ada orang yang bisa dijadikan contoh yang memiliki suatu kekuatan karakter tertentu. 9. Sebaiknya dari kriteria sebelumnya juga harus ada orang yang sama sekali tidak memiliki kekuatan karakter tertentu. Dan yang terakhir, institusi dan ritual yang dibuat masyarakat luas untuk menumbuhkan dan memelihara kekuatan karakter. Next, klasifikasi karakter stretch. Psikologi yang fokus pada kekurangan dan psikopatologi memiliki sejarah yang cukup panjang. Menurut Reisman, hal itu dimulai pada tahun 1896, yaitu ketika Lechner Whitmer dari University of Pennsylvania menangani anak yang mengalami kesulitan belajar dengan pendekatan yang bersifat psikometris. Pendekatan psikoanalisis dan psikopatologis mulai berpengaruh terhadap psikologi, khususnya psikologi klinis pada tahun 1909 ketika Freud yang terkenal dengan psikoanalisisnya berkunjung ke Clark University. Menurut Maddox 2002, terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap terbentuknya psikologi klinis, yang lebih berorientasi pada masalah-masalah psikopatologis, seperti para calon psikolog klinis memang kebanyakan menjalani proses pelatihannya di rumah sakit jiwa, dengan arahan dari para psikiatris yang menekankan psikodiagnostik dan psikoanalisis. Zygmunt dan Peterson kemudian menyusun beberapa nilai keutamaan yang bisa menjadi dasar bagi pengembangan psikologi positif, yang biasa disebut dengan Value in Action atau VIA. Menurutnya, terdapat 24 kekuatan karakter yang bersifat tidak eksklusif dan belum lengkap dan terbagi menjadi 6 klaster nilai keutamaan, yaitu wisdom and knowledge, courage, humanity, justice, temperance, dan transcendent. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi tokoh-tokoh psikologi dibawakan oleh Ainun Mutirmani. Terus ada tokoh psikologi kedua yang bernama Mihaly Csikszentmihalyi yang akan dibawakan oleh saudari Aini Fajriati. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi positif, yaitu Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi merupakan seorang psikolog asal Bulgaria yang lahir pada 29 September 1934 di Rijeka, Kroasia. Pengalaman masa kecilnya di penjara selama Perang Dunia II yang kemudian memperkenalkannya pada kekuatan bermain catur sebagai pelarian. Ia kemudian tertarik pada psikologi setelah mendengar ceramah Carl Gustav Jung di Swiss. Csikszentmihalyi memperoleh gelar bachelor dalam psikologi dari University of Chicago pada tahun 1960 dan gelar PhD pada tahun 1965. Fokusnya terutama pada kebahagiaan, flow, dan kreativitas. Karyanya meliputi buku-buku seperti Flow, The Psychology of Optimal Experience, dan Creativity, Flow, and the Psychology of Discovery and Invention. Menurutnya, kebahagiaan merupakan respons refleks yang tertanam dalam gen untuk menjaga kelangsungan spesies. Csikszentmihalyi menekankan pentingnya independensi, mengendalikan kesadaran, dan menciptakan reward sendiri untuk mencapai kebahagiaan. Strategi untuk meningkatkan kualitas hidup adalah dengan menciptakan kondisi eksternal sesuai tujuan dan mengubah cara kita mengalami kondisi tersebut. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi dari tokoh Mihaly Csikszentmihalyi yang tadi dijelaskan oleh saudara Aini Fajriati. Nah, selain membahas kebahagiaan, Csikszentmihalyi juga membahas tentang flow, yang dimana flow yang dialami ketika seorang sepenuhnya terlibat dalam tugas, memiliki 8 dimensi, termasuk tujuan jelas, umpan balik segera, dan menyatukan tindakan dengan kesadaran. Pengalaman flow tidak hanya menyenangkan secara intrinsik, tetapi juga berdampak positif pada kreativitas, produktivitas, dan pemulihan dalam psikoterapi. Csikszentmihalyi menyatakan bahwa flow berkaitan dengan emosi, di mana emosi negatif dapat menyebabkan basic entropy, gangguan dalam kesadaran. Flow berbeda dengan kebahagiaan. Orang yang dalam flow lebih fokus pada tugas, sementara kebahagiaan lebih terkait dengan diri sendiri. Meskipun terkadang, kebahagiaan dapat muncul setelah pengalaman flow. Keduanya tidak selalu bersatu. Csikszentmihalyi berkontribusi. Csikszentmihalyi membawa pemahaman mendalam tentang bagaimana kesadaran dan pengalaman positif dapat membentuk kualitas hidup manusia. Nah, itulah tadi materi mengenai tokoh-tokoh psikologi positif tentang Mihaly Csikszentmihalyi.
Nah, semoga apa yang kami bawakan itu bisa menambah pemahaman penonton-penonton di rumah dimanapun kalian berada untuk bisa lebih memahami mengenai psikologi positif. Mungkin cukup sekian yang kelompok 8 bisa sampaikan. Lebih itu dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.